Malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada voice note ini, siaran berikutnya kita akan mengulas ilmu-ilmu apa saja yang harus dimiliki oleh PLKB yang dulu mulai diajarkan pada saat pertama kali. Ini mengenang sejarah, tapi tentu saja ini adalah banyak sekali kaitannya dengan yang sekarang. Setelah kita tahu bahwa program yang akan dikemas, yang akan dikerjakan oleh kita itu ada 3, yaitu penasehatan perkawinan, pengobatan kemandulan, yang ketiga adalah penjarangan kehamilan. Kemudian hasil survei mengatakan bahwa tidak mau ber-KB itu karena takut terganggu keharmonisan hubungan suami istri. Nah, itulah yang harus dijadikan dasar untuk mendidik para PLKB saat itu. Bentuk latihannya adalah di kelas 2 minggu dan di lapangan 1 minggu. Jadi latihan dasar PLKB itu selama 3 minggu. Dan nanti apabila yang terpilih langsung menjadi grup leader seperti Aki, ditambah lagi seminggu dengan latihan kepemimpinan. Jadi 1 bulan. Apa saja Ki selama 3 minggu itu? Nah, yang 2 minggu di kelas, yang pertama kali harus kita ketahui adalah sejarah dan perkembangan program KB. Mulai dari terlahirnya ide, kemudian perjuangan-perjuangan di dunia, kemudian terlahirnya badan KB dunia yang disebut IPPF itu, maka dilanjutkan dengan bagaimana perkembangan ke negara-negara lain. Mengapa ini penting? Agar tidak terjadi persepsi bahwa KB itu hanya di Indonesia saja. Kan pertanyaan itu gencar sekali dan sekarang juga masih ada. Dulu itu paling gencar. Jadi itu KB itu dianggap politik luar negeri yang untuk menekan jumlah penduduk kita, sedangkan mereka akan memperbanyak penduduknya. Itu isu yang paling gencar, ya. Jadi kalau kita bisa menjelaskan bahwa orang luar negeri itu lebih dulu melaksanakan KB-nya daripada kita, gitu itu. Jadi sekarang juga harus. Dan sekarang yang paling terfokus biasanya pertanyaannya ke Cina. Kenapa Cina tidak di KB, tapi kita di KB, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, inilah cari data-data supaya Cina itu sebetulnya lebih banyak ber-KB. Aki dulu suka bercerita begini, kalau KB itu ada, kalau Cina itu ada 10, ikut KB 5 berarti 50%. Tapi kalau kita ada 100 yang ikut hanya 30, kan hanya 30%. Itulah sekitar itulah begitu ya. Jadi hari-hari pertama latihan itu sejarah tentang perkembangan program KB. Jadi kenapa tidak ujuk-ujuk datang KB ke Indonesia terus diulas.
Dari mulai Margaret Sanger punya ide, sampai diterapkan di keluarga, sampai dia pergi ke Inggris melatih sex education di sana dan ditangkap. Kemudian terlahir PKBI, dan bagaimana bahwa KB menjadi mata pelajaran atau menjadi kurikulum terutama di sekolah-sekolah medis. Itu dipelajari 1 hari lebih itu, ya. Biasa setelah ice breaking dulu, perkenalan itu kan hampir 1 hari, hari keduanya mulai dengan itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bagaimana perjalanan sejarahnya KB, maka pelajaran yang kedua adalah masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Kalau menurut Aki sampai sekarang gak ada perubahan tuh. Masalah penduduk dunia itu juga dari dulu. Hanya mungkin angkanya yang berbeda, mungkin porsinya yang lain, begitu. Karena Aki mulai belajar tentang apa masalah penduduk di Indonesia tetap 5. Ya, 1 adalah jumlahnya yang besar, mungkin sekarang disebut 270 juta. Dulu ya sekitar 135 juta kata Oma Irama. Dan berkembang terus pada saat itu. Tapi kita sudah menduduki ranking atas dari dulu, ya, di dunia ini. Hanya lupa nomor-nomornya. Kalau sekarang kan ke-4, bisa sebentar lagi kita jadi ke-5 karena Brazil kan menyusul, atau kita naik ke ketiga ya, menyusul Amerika bisa saja begitu ya. Nah itu dikatakan 1 jumlahnya yang paling besar, 2 pertumbuhannya yang tinggi, yaitu dengan PFR-nya, pertumbuhan waktu itu disebutkan ya. Kemudian dihitung laju pertumbuhan penduduknya, angkanya saja yang berbeda. Bahkan kan sekarang kita alhamdulillah ya 2010-2020 itu bagus hasil sensusnya. Tapi kalau 2010 kita kan naik itu ya, dari 1,3 ke 1,5 itu. Jadi kembali lagi bahwa masalah-masalah pendudukan itu diulas, dibanding-bandingkan kita itu. Jadi sekarang juga masih relevan itu ya. Misalnya kita kalau bercerita penduduk Indonesia itu adalah 270 juta. Tapi penduduk Arab Saudi itu hanya 20 juta. Penduduk seluruh benua Australia itu hanya di sekitar 25 juta. Itu pelajaran-pelajaran yang kita pelajarkan. Jadi walaupun di kampung Aki pakai itu KIE itu karena dapat ilmu ya. Dari mana? Ya dari latihan dasar itu. Jadi hanya untuk membuka wawasan bahwa jangan sampai ada kesan kita itu adalah memperkecil penduduk sedangkan luar negeri akan memperbanyak penduduk. Coba sekarang kan negara-negara Eropa. Nah ini, dan dulu Aki mulai pensiun tahun 2011 langsung menulis, hanya sayang waktu itu di majalah Sunda. Karena Aki adalah pemimpin redaksi majalah Sunda. Aki menulis tiap terbit itu adalah KB tiap negara. Bagaimana KB Amerika, bagaimana KB Jepang, bagaimana KB Afghanistan, bagaimana KB Egypt, terus seluruh Afrika dan lain sebagainya. Itu berlangsung kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun. Hanya karena Aki ada pekerjaan lain, jadi tidak sempat lagi menulis. Majalahnya Sunda Midang sampai sekarang masih ada majalahnya, dan Aki masih sebagai dewan redaksi di situ. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Jadi penduduk Indonesia itu tetap jumlahnya besar, pertumbuhannya tinggi. Ketiga, penyebarannya tidak merata. Ya kita ketahui kan, hanya 6% luasnya Pulau Jawa dibanding dengan luas seluruh Indonesia. Sedangkan penduduknya di Pulau Jawa itu 57%. Begitu. Sedangkan yang 94% lagi di luar Jawa itu dihuni oleh hanya 43%. Itu.
Jadi pelajaran-pelajaran yang pertama itu yang disampaikan itu sejarah perkembangan KB dan masalah kependudukan Indonesia. Yang keempat, struktur umur yang rendah. Jadi pada saat itu kan piramida kita penduduknya ngegayot. Apa gayot ya? Itu mah bahasa Sunda. Gayot itu jadi melebar ke bawah. Melebar ke bawah dan sangat banyak sekali. Sehingga kita itu dependensi rasio atau beban ketergantungan ya begitu ya. Kemudian lagi kebutuhan-kebutuhan esensi untuk mengurus anak itu sangat tinggi. Dan yang kelima, sosial ekonomi lemah. Artinya kita tidak bisa menutupi bahwa kita adalah masih daerah dalam kondisi kemiskinan. Aku kira itu saja. Kita sambut lagi atau tambah lagi pelajaran-pelajaran apa yang harus diajarkan kepada PLKB pada besok dan lusa lagi. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.